Yo, halo semuanya, selamat datang dan semoga hari kalian semua bahagia serta senang ya. Sama seperti yang dialami Yamauchi di episode ketiga yang akan kita bahas kali ini. Nah, di episode ketiga ini udah masuk ke art baru yang akan mengadaptasi volume 9 light novelnya, yaitu art masa lalunya si Ichinose. Berbahagialah kalian bagi tim Ichinose, karena ini adalah panggung bagi Ichinose. Latar belakang karakter Ichinose yang baik akan diungkap. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya kali ini, let's go. Di episode ketiga ini dibuka dengan monolognya Ichinose. Ichinose itu nggak pernah menilai dirinya baik atau buruk. Sejak masuk sekolah kudo Ikuse ini, dia itu bersumpah kalau akan menghadapi masalah apapun secara langsung. Berikutnya muncul material waifu baru ya, namanya Kamuro Masumi. Dia berasal dari kelas A, tangan kanannya Sakayanagi. Ya sebenarnya Kamuro itu udah pernah muncul sih beberapa kali ya. Cuman di episode kali ini dia itu kebetulan dapat dialog yang lumayan banyak. Nah, Kamuro sedang menunggu Sakayanagi di luar ruangan OSIS, yang dimana Sakayanagi itu sedang menemui ketua Nagumo. Sakayanagi di sini tuh mencoba untuk mencari kelemahan Ichinose lewat Nagumo, karena Nagumo itu tahu satu aib ataupun kelemahan dari Ichinose. Ceritanya di sini Ichinose harusnya udah resmi jadi anggota OSIS. Ketua Nagumo itu memberikan syarat kepada Ichinose. Kalau Ichinose mau gabung OSIS, maka Ichinose itu harus menceritakan dulu tentang satu rahasianya. Nagumo menganggap kalau Ichinose itu adalah miliknya. Nagumo telah menyiapkan Ichinose untuk menjadikannya sebagai ketua OSIS di masa depan untuk melanjutkannya ya. Tapi kenapa Nagumo itu malah kerjasama dengan Sakayanagi untuk menyerang Ichinose? Itu kontradiksi. Nah, jawabannya Nagumo itu membiarkan Sakayanagi untuk menyerang Ichinose itu untuk melemahkan mentalnya si Ichinose. Saat mental Ichinose berada di bawah, maka Nagumo itu berpeluang untuk menjadikan Ichinose miliknya sepenuhnya. Ya intinya Nagumo dan Sakayanagi itu satu tujuan, makanya mereka itu kerjasama. Lalu berpindah ke kelas C, atau lebih tepatnya itu ke K ya. Dia itu cerita ke teman-teman sekelasnya kalau dia itu udah putus dengan Hirata. Nah di sini ceritanya K lah yang memutuskan Hirata, dan itu membuat kelas heboh. Soalnya couple Hirata dan K itu couple yang cukup populer, karena mereka itu mulai pacaran dari awal sekolah tuh. Padahal ini harusnya jadi momen sedih bagi Hirata ya, tapi Yamauchi dengan santainya tuh mengejek Hirata di sana. Ya inilah Yamauchi, dia itu orangnya nggak bisa baca suasana, asal ceplos-ceplos tanpa lihat situasi. Untungnya Yamauchi ditahan sama Sudo dan Ike. By the way, ketiga orang ini yaitu Sudo, Yamauchi, dan Ike itu dinamai trio idiot di kelas ya, karena tingkah dan kebodohan mereka. Setelah keributan itu, ada Sakayanagi datang menghampiri Yamauchi ke kelas dengan senyumannya untuk mengajaknya bicara. Hoki banget ya NPC macam Yamagot disamperin Queen sekolah. Tentu saja Yamauchi menyambut Sakayanagi dengan hati senang, gembira, dan pede lagi dihanya ya. Padahal hore kita aja tuh udah ngingetin kalau itu sebuah jebakan. Dan Yamauchi dengan pedenya kalau dia itu dipanggil Sakayanagi karena dia itu adalah senjata kelas. Waduh, mana ada senjata kelas, cocoknya jadi tumbal kelas tuh ya. Ika yoku kike. Ore wa kono kelas no lethal weapon da. Next, akhirnya diperlihatkan lagi interaksi dari grupnya Ayanokoji. Hanya Ike saja yang nggak ada di sini karena lagi ikut ekskul panahan. Ya di sini mengingat kalau Hirata itu orangnya populer dan ikemen, statusnya kini jomblo, tentu saja bakalan banyak cewek di kelas mengincarnya. Dan salah satunya itu adalah Michan. Dari awal sekolah Michan itu udah suka dengan kebaikannya Hirata. Michan konsultasi serta tanya ke Ayanokoji tentang Hirata udah punya orang yang disukai atau belum. Tapi Ayanokoji menjelaskan kalau Hirata itu baru aja putus. Mungkin Hirata itu belum menyukai orang lain dan gak akan pacaran terlebih dahulu. Hirata nampak di kelas lalu mengandalkan Ayanokoji. Makanya Michan itu berani konsultasi ke Ayanokoji. Setelah berbicara dengan Ayanokoji, Michan terkejut. Karena Ayanokoji yang pendiam, cool, dingin itu ternyata enak diajak untuk bicara. Di tengah-tengah obrolan mereka ada Hiyori yang juga ikut bergabung. Di sini ceritanya Hiyori itu udah kenal sama Ayanokoji ya sebelumnya karena hobi mereka tuh sama-sama suka buku, jadi ya teman membaca lah. Dan untuk Michan, Hiyori sebelumnya tuh kan satu grup sama si Michan, jadi ya udah akrab dan kenal lah. Hiyori itu suka dengan konsep berteman antar kelas karena Hiyori ini orangnya cinta damai.
yang sebenarnya menolak konsep dari persaingan sekolah itu sendiri. Selanjutnya ini dia konflik utama di art kali ini. Sesuai yang kubilang tadi ya, yaitu art masa lalunya Ichinose. Lagi beredar rumor buruk tentang Ichinose yang isinya itu memfitnah Ichinose. Tentu saja rumor itu beredar karena ulahnya Sakayanagi. Di light novelnya sih Sakayanagi dan Ichinose harusnya udah berinteraksi pas mendekati Natal lalu. Dan di sana Sakayanagi itu nyatain perang ke Ichinose. Cuman ya bagian itu akan kubahas di detail cut, jadi ya nantikan aja. Horikita yang melihat Ichinose difitnah pun bergerak, berniat untuk membantu. Horikita mengundang Ichinose dan Ayano Koji ke kamarnya. Di sini terlihat sifat naif dari Horikita. Dia itu memikirkan kelas B, padahal kalau kelas B jatuh diserang sama Sakayanagi, itu harusnya menguntungkan kelasnya. Tapi Ichinose itu menolak untuk dibantu dan memilih strategi untuk diam saja menghadapi serangan rumor yang disebar oleh Sakayanagi. Setelahnya ada orang misterius yang menelpon Ayano Koji. Identitas orang itu bukanlah ayahnya, melainkan orang ini adalah pengagum dari ayahnya. Orang misterius itu hanya menyebut nama Ayano Koji lalu menutup teleponnya. Dan hari demi hari rumor buruk tentang Ichinose itu semakin parah. Kini rumor itu berisi kalau Ichinose itu adalah seorang kriminal. Teman-teman sekelasnya sih pada khawatir, tapi Ichinose-nya masih memilih untuk tidak melawan. Waktu pulang ke kamarnya, Ayano Koji diikuti oleh Kamuro. Udah maksa masuk, dikasih dua opsi pilihan minuman yaitu kopi atau teh, malah pilih opsi ketiga yaitu coklat. By the way, setelah sekian lama akhirnya ada fan service paha lagi ya. Kayaknya enak tuh dibuat tidur atau nyenyak. Kamuro menilai kalau Ayano Koji itu beda sama Yamauchi. Ayano Koji itu selalu dalam mode waspada. Sedangkan kalau Yamauchi pas didekati sama Sakayanagi itu nampak penuh celah. Kamuro menjelaskan alasan dirinya tunduk ke Sakayanagi. Itu bukan karena rasa loyal atau semacamnya, melainkan rahasia Kamuro itu dipegang oleh Sakayanagi dan diperas. Pas awal masuk sekolah, Sakayanagi itu melihat Kamuro mencuri bir di Toserbe. Oleh karena itu, Kamuro terpaksa jadi anak buahnya Sakayanagi. Alasan Kamuro mencuri karena hobi. Dia itu suka dengan kondisi adrenalin atau dinamai kleptomia. Kondisi di mana pengidap itu nggak bisa menahan diri untuk mencuri. Padahal mah barang yang akan dicuri nanti sebenarnya itu nggak akan dia pakai. Kamuro bilang kalau rahasia Ichinose itu sama dengannya, yaitu pernah mengutil atau maling. Kamuro mau Ayano Koji itu buat bantuin Ichinose dari Sakayanagi. Alasan Kamuro minta bantuan ke Ayano Koji karena Kamuro itu dulu pernah disuruh untuk mengawasi Ayano Koji. Makanya Kamuro itu menilai kalau Ayano Koji itu mampu membantunya. Tapi Ayano Koji itu curiga kalau Kamuro itu sedang disuruh Sakayanagi dari balik layar buat mancing dirinya untuk bergerak. Untuk membuktikan itu, Kamuro langsung mencoba buat mengutil bir di Toserbe. Dan ternyata Kamuro berhasil mengutil bir di Toserbe. Mau nggak mau Ayano harus percaya dengan semua ceritanya Kamuro. Lalu di akhir episode ini ada laporan dari Manabu kalau Kushida telah melakukan kontak dengan Nagumo. Nah, Kushida juga ini bakalan jadi salah satu kunci di art ini. Yap, itulah dia review dari episode ketiganya ya. Episode kali ini entah kenapa gua nontonnya berasa padat banget. Banyak konflik baru dan bercabang. Contohnya kayak Sakayanagi yang mulai nyerang Ichinose, Kamuro nyuruh buat Ayano bantuin Ichinose, Ayano ditelepon orang misterius. Tapi ya memang di light novelnya juga padat sih ya. Cuman ya di animenya kerasa padat mungkin gara-gara diras. Lalu pas bagian Ichinose gue seneng banget sih. Ichinose dapet jatah dialog lumayan banyak. Soalnya voice aktornya Ichinose itu favoritku, yaitu si Mbak Naotoyama. Ayano Koji-kun tachi wa気にしないでくれればいいから。それはどうかな。大丈夫だよ。私のために配慮してくれたんでしょ。綾野浩二くんもありがとう。それだけじゃ納得できない。 Ya kedepannya sih harusnya Ichinose dapat dialog yang lebih banyak ya. Dan nantikan next episode Ayano Koji bakalan melakukan gerakan yang spektakuler tuh ya. Komen di bawah lah pendapat kalian tentang episode kali ini. Dan ya sampai jumpa di next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです